Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali di dalam majelis taklim di Masjid Agung Jami' Malang ini. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu tentang orang-orang yang menjadi kekasih daripada iblis, 10 orang atau 10 kelompok, yang mulai dari pemimpin yang dolim, orang yang takabur, sombong, orang kaya yang tidak peduli dari mana dia mencari harta dan untuk apa hartanya itu digunakannya. Kemudian berikutnya pedagang yang khianat, pedagang yang tidak jujur, baik pada saat menakar barang dagangan atau menimbang. Kemudian berikutnya adalah wal muhtakiru, dan penimbun, orang yang menimbun. Bi an yashtariyal quta, yaitu dengan cara membeli makanan atau apapun yang menjadi kebutuhan orang banyak, kemudian ditimbun. Wa ma yu'inu alaihi, dan hal-hal lain ya yang menjadi kebutuhan masyarakat, kalahmi, seperti daging, itu berupa makanan. Kalau sekarang barangkali yang paling marak kan BBM, ya. Waqtal ghala, ketika terjadi mahal, ya, barang tadi itu menjadi mahal. Payah bisuhu, kemudian ditimbun barang itu, liyabi'ahu, agar supaya dia bisa menjual barang itu bi aghla min dzalik, dengan harga yang lebih mahal, ya. Ditimbun, padahal itu kebutuhan orang banyak. Gara-gara ditimbun, maka barang itu menjadi sulit, menjadi jarang adanya karena ada penimbun-penimbun. Di sisi lain, orang banyak sangat membutuhkan waqta istidadi hajatin nasi ilaihi, pada saat kebutuhan orang banyak meningkat, kok ada orang yang menimbun, ya. Itu adalah orang yang termasuk temannya iblis, kekasihnya setan, gitu. Qalan Nabiyu, ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong takara kang nimbun sapa man ta'aman ing panganan arba'ina yauman ing dalem mangsa 40 dina. Barang siapa yang menimbun barang
apa itu makanan atau yang lain, selama 40 hari faqad bari'a, maka teman-teman lebaran bebas sapa man minallahi saking Allah, wa bari'a lan bebas sapa Allah minhu saking man. Berarti orang itu putus dengan Tuhan, orang itu memutuskan dirinya dengan Tuhan, dan Tuhan pun memutuskan hubungannya dengan orang itu, alias Tuhan tidak bertanggung jawab. Itu berarti dosa, ancaman yang besar. Nah, orang semacam itu memang diajak oleh iblis, ya, menimbun tadi itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan ya seseorang yang mestinya barang atau makanan itu untuk orang lain, tapi gara-gara dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak untuk kepentingannya sendiri, maka dia sampai berani menimbun. Maka kata Rasul, orang itu bebas dari Tuhan. Tuhan tidak bertanggung jawab. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapa wong takara kang nimbun sapa man alal muslimina ing atase wong Islam kabeh, kepentingan orang banyak, ya, ta'amahum ing panganane muslimin, darabahullahu mongko mukul ing man sapa Allah, Allah akan menurunkan azab, ya, kepada orang itu, bil judami kelawan loro buduken, penyakit lepra, wal inflasi lan mublis, dia akan bangkrut pasti nanti, cepat atau lambat oleh Allah akan dirusak hartanya karena tidak barokah tadi itu, ya. Mungkin dia hanya untung tapi hanya sebentar, setelah itu oleh Allah akan dihancurkan kekayaannya. Ini memang saat-saat terjadinya penimbunan ini bukan hanya sekali, ya, mungkin ya berkali-kali terjadi lagi, karena memang harga itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, maka kesempatan itu digunakan oleh orang yang nakal tadi itu. Maka Islam sudah memberikan garis semacam itu, tidak boleh, karena itu akan merugikan orang banyak, ya. Dia orang-orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala pasti cepat atau lambat akan menerima azab, ya, sebagai akibatnya. Kemudian berikutnya lagi wazani lan wong kang zina, orang yang berbuat zina itu juga menjadi kekasih iblis, kekasih setan, ya. Ruwiyah dan riwayatake dalam satu hadis annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, iyyakum wedya sira kabeh, ai ihdaru, takutlah kamu sekalian, kata Rasul, wazina ing zina, ya, takutlah kamu, jangan sampai kamu dekat-dekat dengan zina. Kalau dalam Al-Quran Allah menyatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat, dekat saja jangan. Kenapa kok yang dilarang kok dekatnya?
Sebab kalau namanya mendekat itu kan sudah hampir-hampir, ya, akan mudah sekali terjadi. Sebab kalau sudah terjadi, mana mungkin dilarang, begitu ya. Jadi sudah terjadi, ya tidak bisa dilarang. Maka oleh Allah yang dilarang mendekatnya, jangan dekat. Ya, ini kadang-kadang perbuatan zina ini masih ada yang mau melihalisir, menganggap resmi. Ini ada fatwa yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau lembaga negara, namun itu bukan urusannya. Ya, mestinya itu bukan urusannya, tapi dia ikut ngurus itu. Nah, itu mengeluarkan fatwa bahwa anak zina itu mendapatkan warisan dari orang yang berbuat zina. Ya, itu namanya membuat hukum, dia itu membuat fatwa tanpa ilmu. Ya seperti kemarin ada hadis, barang siapa yang membuat fatwa tanpa ilmu, la'anathu malaikatus sama wal ard, orang itu dikutuk oleh malaikat di langit maupun di bumi. Ya, ya, fatwa atau ketentuan seperti itu jelas bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran, ya. Sama dengan melehalisir perbuatan zina, namanya itu. Padahal zina seperti itu larangan agama sangat-sangat. Kalau ini semacam ada legalisasi, ya, dianggap sah anak zina. Jadi anak zina itu sah, dianggap anak sah, dan dia akan mendapatkan warisan dari yang menzinai. Gitu. Padahal yang menzinai kan tidak jelas siapa itu. Gitu. Maka dalam Islam anak itu hubungannya adalah kepada ibunya. Anak zina itu bukan kepada siapa-siapa. Sebab yang jelas ibunya itu. Sebab yang melahirkan anak itu kan ibunya. Maka anak itu adalah anak ibunya gitu. Karena dia tidak punya bapak. Ya. Kalau dikatakan orang yang berbuat zina, nyata siapa itu orangnya? Kan tidak jelas. Mungkin wanita zina tadi itu dia berzina berkali-kali. Katakanlah zina dengan 3-4 orang. Lah terus bapaknya siapa itu? Ya, itu adalah kalau memang itu benar, ya, keputusan fatwa yang tidak berdasarkan ilmu agama. Mestinya itu bukan bidangnya itu. Ya. Bidangnya itu bidangnya para ulama yang memberikan fatwa bagaimana itu. Dan itu sudah jelas dalam Islam, ya, bahwa anak zina itu tidak ada kaitannya dengan ayah yang berbuat zina, karena tidak jelas orangnya. Itu siapa itu? Mungkin 2, 3, sampai 5 orang atau 10 orang yang berbuat zina, kemudian wanita itu hamil. Itu anaknya siapa itu? Maka itu namanya melegalisir perbuatan yang jelas-jelas haram. Itu orang yang membuat fatwa itu diancam, orang yang berfatwa tanpa ilmu dilaknat oleh malaikat di langit maupun di bumi. Itu kata Rasul, ya. Rawahu Ibnu Asakir. Ya. Kemudian barang siapa yang menimbun makanan atau apa saja yang menjadi kepentingan orang banyak, akan dituruni azab oleh Allah berupa penyakit judam. Judam itu penyakit lepra, ya. Kemudian wal inflasi, ya, dan iflas itu bangkrut. Dia akan bangkrut dagangannya, oleh Allah akan dihancurkan ekonominya. Kemudian wazani, orang yang berzina, ya, ini juga menjadi temannya atau kekasih iblis. Fa inna fihi, kronos tuhune tetep ing dalam zina, arba'a khisalin, ono 4 piro-piro perkara. Ya, di dalam perbuatan zina itu
ada 4 perkara yang akan timbul, ya, yang akan diderita oleh orang yang berbuat zina. Ada yang kalanya di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat, itu sudah jelas. Di dunia misalnya, yudhibu ngilangake apa zina al-bahaa ing sifat bagus minal wajhi saking rai, ya. Orang yang berbuat zina itu nampak, ya, wajahnya itu, dari wajahnya itu nampak, ya, hilang sifat kewibawaannya, sifat kebaikannya, dari wajahnya itu hilang, jadi nampak, ya. Kemudian wayat ta'u lan megot apa zina ar-rizqa ing rezeki, rezekinya akan diputus oleh Allah, cepat atau lambat. Wa yushitu lan mbendoake apa zina ar-rahmana ing pangeran kang maha welas, menjadikan Tuhan marah, ya. Tuhan marah terhadap orang yang berbuat zina. Kalau Tuhan marah itu, siapa yang bisa menghalang-halangi kemarahan Tuhan? Kalau Tuhan marah itu tidak cukup, bukan, dimasukkan ke neraka. Itu kalau Tuhan marah, ya. Belum lagi kalau Allah menurunkan azab, siapa yang bisa menghalang-halangi azab Tuhan, ya. Maka kalau perbuatan zina itu merajalela, ya, mungkin Allah akan menurunkan azab, ya, ke negeri yang di situ banyak orang berbuat zina. Wa yastaujibu lan majibake apa zina al-khuluda ing langgeng benari ing dalem neraka, ya. Perbuatan zina itu nanti di akhirat, ya, menjadikan orang itu bisa masuk ke neraka selama-lamanya. Jadi ya disamakan dengan orang kafir. Orang kafir itu kan nanti langgeng di neraka. Dia disamakan dengan orang kafir. Kenapa? Melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir. Itu, ya. Itu masalahnya. Dia muslim, mengaku Islam, tapi melakukan perbuatan yang bukan perbuatan orang Islam, perbuatan yang dilarang oleh Allah bagi orang Islam. Kok dia melanggar, maka dianggap dia itu sama dengan orang kafir, itu, ya. Maka menjadikan orang itu kekal di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka harus hati-hati. Sekarang ini perbuatan zina itu mungkin semakin merajalela, adanya wanita-wanita yang jelek ataupun juga laki-laki yang jelek. Setan menjadi temannya orang zina, karena setan itu mencari teman untuk masuk neraka sebanyak-banyaknya, ya. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Itu sepertinya oleh Tuhan, iblis itu diberikan kebebasan. Silakan kamu bersekutu dengan anak Adam di dalam rangka mencari rezeki, ya, fil amwal, di dalam mencari harta, wal aulad, dan anak, gitu, ya. Maka setan dengan adanya kebebasan tadi itu, mereka berbuat leluasa di dalam menggoda manusia, ya, agar supaya manusia itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Fil amwali wal aulad, ya. Jadi ketika iblis itu bersumpah di hadapan Tuhan akan menyesatkan anak cucu Adam seluruhnya, gitu, ya, oleh Allah dipersilakan, ya, kalau memang kamu bisa. Maka orang yang selamat hanya orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah, ya. Ya. Maka wasyarikhum fil amwali wal aulad, hendaklah bersekutu dengan anak cucu Adam di dalam rangka mencari harta,
dan mencari anak, dalam arti perbuatan zina tadi itu. Kalau mencari harta itu dengan jalan yang haram, ngakali orang, ya, tidak jujur, sampai korupsi dan sebagainya, ya, riba, itu kan semua haram. Itu adalah semuanya perbuatan setan. Jadi setan mengajak manusia untuk melakukannya itu. Kemudian fil aulad, di dalam urusan anak, yaitu dengan perbuatan zina, ya, perbuatan zina, lahirlah anak-anak zina, itu sama dengan anak-anak setan, karena setan ikut-ikut. Itulah sebabnya orang Islam, ya, oleh Kanjeng Nabi kan diberikan petunjuk pada waktu kumpul suami istri itu jangan lupa berlindung kepada Allah daripada setan, kan gitu, ya. Sebab kalau tidak mau kumpul, tidak baca bismillah, tidak berlindung, setan ikut nimbrung. Maka nanti anak yang lahir itu anak yang terkontaminasi oleh setan. Karena waktu itu malaikat tidak ada di situ. Ketika suami istri melakukan hubungan, malaikat tidak masuk, ya, malaikat di luar. Nah, setan masuk. Oleh karena setan masuk, kita diperintah berdoa mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan masuk jamban. Ketika kita masuk jamban, ya, kamar mandi atau WC, kita akan diperintah supaya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada godaan setan, baik laki-laki maupun setan perempuan, kan gitu. Kenapa disuruh berdoa seperti itu? Pada waktu masuk jamban itu, di sana tidak ada malaikat, malaikat tidak masuk, ya, malaikat hafadzah yang menjaga itu tidak ada, kosong. Maka setan masuk. Oleh karena malaikat tidak ada, setan masuk, kita diperintah untuk berdoa, mohon perlindungan pada Allah. Sama pada saat suami istri mau melakukan hubungan tadi itu, ya. Ini digunakan oleh setan kesempatan agar supaya nanti anak yang lahir itu terkontaminasi oleh setan. Lah lebih-lebih lagi zina gitu. Jadi perbuatan zina ini adalah perbuatan setan. Maka sangat-sangat berbahaya. Allah sampai marah, menyebabkan Tuhan marah. Wa yastaudibul khulud finnar, sehingga orang itu akan kekal di dalam neraka, diajak oleh setan. Ya, para sahabat Nabi itu kalau punya anak-anak pembantu, ya, punya pembantu dari anak-anak. Maka ketika anak itu sudah dewasa, mereka dikumpulkan, ditanya, Le, kan wis kepengin rabi ya? Ditanya, gitu. Apa kamu sudah ingin menikah? Kalau sudah mau menikah, ingin saya nikahkan. Itu kata sahabat, ya. Itu hati-hati. Sebab apa? Kalau sampai orang itu melakukan zina, imannya lepas, imannya dicabut. Kan bahaya itu. Itu para sahabat itu begitu. Maka Allah memerintahkan kepada kita, apabila anak kita itu sudah dewasa, supaya dinikahkan. Kan gitu, ya. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Nunggu harus kaya dulu, wow, keliru itu. Harus punya pekerjaan, keliru itu, ya, itu nanti berbahaya. Adapun kekayaan, rezeki itu Allah nanti yang memberi. Allah kan sudah berjanji, ya, ayyakunu fuqara yughnihimullah. Apabila mereka itu miskin, Allah nanti yang menjadikan kaya, itu. Jadi nikah dulu, masalah rezeki nanti, bukan rezeki dulu. Itu Al-Quran, ya. Jadi wa angkihul ayama minkum fasolihina min ibadikum wa imaikum, ya, ayyakunu fuqara yughnihimullah. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian, ya, baik
laki-laki maupun perempuan. Kalau dalam Al-Quran itu budak. Nah, sekarang kan sudah ada budak, ya anak-anak kita itu. Ya. Jadi apabila mereka itu sudah waktunya, ya, sudah layak untuk menikah, maka dinikahkan. Itu perintah Allah. Maksudnya apa? Supaya selamat. Kalau tidak, bahaya. Jadinya. Itu sekarang ini kadang-kadang sudah mulai salah di dalam mengamalkan ajaran agama, kurang peduli terhadap Islam, ya. Jadi Allah yang nanti yang menjadikan kaya. Rata-rata orang itu kaya kan sesudah menikah. Ya, seperti kita semua bapak-bapak ini dulu masih bujang, tidak punya apa-apa. Setelah menikah baru ngumpul-ngumpul. Allah memberikan jadi kaya, bisa membuat rumah, macam-macam. Itu janji Allah itu pasti. Maka jangan sampai kita itu lupa, ya, itu adalah janji Tuhan. Sebab kalau tidak, lebih-lebih sekarang ini sudah banyak kerusakan di mana-mana, pergaulan sudah begitu bebas, budaya barat sudah dikirim banjir, ya, ke negeri kita ini. Maka ini kalau tidak dibentengi dengan agama sangat-sangat berbahaya, ya. Rawahu ngriwayatake hadis sapa At-Tabrani, Imam Tabrani. Wa akil riba lan wong kang mangan riba. Ya, wong kang mangan riba ini juga menjadi kekasih iblis. Wa radawastu maqafil hadithi ing dalam hadis, inna akilar riba setuhune wong kang mangan riba iku yu'adzabu dan siksa sapa akilar riba min hina yamutu mulai saking waktune mati ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Bisibahati kelawan ngelangi fi bahrin ing dalem segara ahmara kang abang, ya, mithlid dami kaya misile getih, ya. Orang yang makan harta riba itu disiksa di dalam kubur mulai sejak dia mati sampai hari kiamat. Kan ngeri ya. Mulai dari dia mati sampai hari kiamat, dia itu disiksa dengan berenang di lautan merah, lautan api, ya, seperti merahnya darah. Kata Rasul, ya, fi bahrin ahmara mitladami kaya misile getih. Jadi dia berenang di laut darah, di lautan darah. Wa annahu lan satuhune akil riba iku yulqamu didulang al-hijarata ing watu, ya. Jadi siksanya di alam kubur, dia itu berenang di lautan darah, kemudian dia didulang, diberi makan dengan makanan batu. Kullama ulqima tetkalane den dulang sapa akilur riba hajaron ing watu, ya, sabaha mongko ngelangi sapa akil bihi kelawan hajaron. Summa ada mongko nuli bali sapa akil, summa ada fariran hale motong apa fahu cangkeme akil, gitu ya. Fariran hale motong apa fahu cangkeme. Fayul kamu mongko den dulang sapa akil akhara ing waktu kang weneh, ya. Jadi orang yang memakan harta riba itu akan disiksa dalam kubur semenjak dia mati sampai hari kiamat. Dia berenang
di lautan darah dan didulang dengan batu. Ya. Kemudian dia berenang dengan batu yang dimakan tadi itu. Ya. Apabila dia itu sudah memakan batu tadi itu, ya, kemudian dia didulang lagi. Begitu selanjutnya. Maka dalam Al-Quran banyak ya yang menerangkan tentang larangan riba ini, banyak sekali. Bahkan apabila kita punya harta, ya, kemudian di sana masih ada sisa daripada riba, itu supaya ditinggalkan, jangan diambil, ya, jangan mengambil, jangan diambil sisa riba itu, ya, biarkan. Jadi yang kita ambil adalah pokoknya. Jadi modal kita, ya, uang yang asli modal itu diambil. Sedangkan yang haram berupa riba ditinggalkan, jangan diambil. Gitu. Nah, kemudian di sana ada ancaman. Barang siapa yang tidak mau melakukan, ya, perintah Tuhan semacam itu, maka berarti orang itu perang, dinyatakan perang dengan Allah dan Rasulullah, gitu ya. Jadi orang yang memakan harta riba itu sama dengan perang dengan Allah, perang dengan Tuhan. Siapa yang bisa menang perang dengan Tuhan? Itu dalam Al-Quran. Maka masalah riba itu adalah sistem perekonomian, ya, daripada orang-orang Wahabi. Jadi orang Wahabi itu membuat semacam cara di dalam mengembangkan ekonomi dengan riba tadi itu. Oleh karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang memakan harta riba di sini dikatakan termasuk teman atau kekasih daripada setan. Wa hakadza ilal ta'ti, demikian terus menerus sampai hari kiamat nanti orang ini disiksa. Wa qala Qatadah wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sedikit maupun banyak dijadikan ilmu yang berkah, manfaat, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi bushra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lama da'allahu da'ina li ta'atihi fi akramir ruslikun na akramal umami maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
al-ida amba'u bi'satihi kana ba'atin ajfalat hublan minal ghanami maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karam Allahumma bana bimal wa alimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqladan yaqina Allahumma ij'alna aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.